Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi eh, balik lagi sama saya Franciscus Wiguna. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari video pertama saya untuk problem bersama Genius. Nah, saya udah mungkin teman-teman bisa lihat video problemnya ada apa. Mungkin yang baru lihat videonya bisa lihat video mungkin satu atau dua video sebelum ini itu adalah video problem saya atau keluhan saya terhadap Genius. Nah, banyak yang nanya, problemnya apakah sudah selesai atau belum? Seperti apa yang saya bilang di kolom komentar di video sebelum bahwa problemnya itu sudah selesai. Nah, selesainya seperti apa? Nanti di sini saya akan sharing selesainya seperti apa. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih dulu buat teman-teman. Jadi, saya bacain untuk komennya satu-satu. Saya berterima kasih buat teman-teman yang ada yang banyak kasih saran, mulai dari lihat login lewat website sampai datang ke counter Genius. Seperti itu, saya thank you banget buat saran-sarannya, tapi biar lebih clear saya jawab di sini. Kenapa nggak lewat website? Karena websitenya lagi maintenance. Yang saya tahu maintenance-nya udah lebih dari 2 minggu. Sekitar 2 minggu lah, saya nggak tahu tepatnya berapa. Cuma saya baca dari komentar-komentarnya, ada yang bilang udah 2 minggu. Nah, jadi itu alasan kenapa kita tidak lewat website. Yang kedua, kenapa nggak datang ke counternya Genius? Nggak datang ke counter Genius sederhana, karena counter Genius itu mostly, kalau di Bandung ya, saya nggak tahu di Jakarta. Kalau di Bandung mostly counter Genius itu di mall. Dan sekarang lagi PPKM, mallnya pada tutup semua. Jadi nggak bisa ke sana. Jadi akses untuk ke counter Genius itu nggak bisa. Cuma nanti kalau start tanggal 9 udah bisa, mungkin teman-teman bisa bisa ke counternya Genius kali ya buat menyelesaikan problem yang sama seperti saya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dan saya thank you ya tadi buat teman-teman semua yang udah concern untuk bantu saya. Itu saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat berterima kasih sekali. Semoga diberikan berkat oleh Yang Maha Kuasa. Oke, nah sekarang bagaimana dengan penyelesaiannya dengan pihak Genius? Jadi kurang lebih tiga sampai 4 jam setelah video itu rilis, itu pasangan saya dihubungi oleh pihak Genius. Dihubungi lalu diminta untuk verifikasi. Jadi saya lupa nama timnya siapa, pasangan saya lupa nama timnya siapa, intinya dihubungi untuk dibantu problemnya. Nggak lama email unlink device-nya segera datang dan pasangan saya coba login lagi dan ternyata bisa. Jadi selesai saat itu juga. Nah, saya bingung, wah cepet banget kan, luar biasa banget, cepet banget masalahnya selesai. Nah, nggak lama setelah itu tim BTPN itu menghubungi saya dari namanya Mas Ridwan menghubungi saya. Katanya intinya thank you untuk videonya, untuk feedbacknya, masalahnya sudah selesai dan boleh nggak kita ngobrol. Singkat cerita kita ngobrol di telepon itu. Di telepon itu kita ngobrol, Mas Ridwan cerita kenapa Jenius, apa sih yang terjadi di balik mungkin bukan kekacauan tapi beberapa problem yang terjadi di Jenius itu beberapa waktu ke belakang. Jadi ceritanya, Eee, kita tahu beberapa waktu ke belakang, Jenius, beberapa kali, kebobolan dalam tanda kutip. Jadi banyak orang yang bukan banyak orang, tapi banyak kasus take over account. Jadi akunnya di take over oleh orang lain. Nah, saya sadar waktu pertama kali saya bermasalah dengan Jenius, bukan bermasalah ya, tapi saya punya masalah dengan Jenius itu, saya sadar bahwa Jenius ingin melindungi nasabahnya. Saya ingin melindungi nasabahnya, sehingga dibuat kebijakan login satu device. Kenapa login satu device? Karena kata Mas Ridwan, beberapa waktu ke belakang itu banyak orang yang secara sadar maupun secara tidak sadar itu ngasih OTP-nya ke orang lain. Secara sadar ya mungkin ngasih ke pasangannya, ngasih temennya, sehingga bisa login kedua device. Atau bisa terjadi take over account, sejenis itu. Nah, ada juga yang secara tidak sadar ngasih ke penipu misalkan, ngasih ke penipu. Karena kan sekarang banyak banget penipu yang mengatasnamakan jenius dan mengatasnamakan bank-bank lain, mulai dari menang hadiah dan segala macam. Nah, jadi tujuan jenius membuat kebijakan login satu device itu supaya
Walaupun ada orang-orang yang mungkin lalai ngasih OTP-nya ke orang lain, itu nggak bisa login. Kalau HP sebelumnya belum di-unlink, itu kebijakannya sebenarnya bagus. Cuma mungkin pada prosesnya ya terjadi problem. Terjadi efek yang mungkin tim Genius sendiri eh, mungkin kalau bisa saya bilang cukup kewalahan dan kaget. Side efeknya seperti ini. Side efeknya seperti ini. Gitu. Side efeknya seperti ini. Nah, itu alasan dibalik kenapa apa yang sedang terjadi di balik problem yang sedang terjadi di Genius beberapa waktu ke belakang. Seperti itu. Nah, terus saya lanjut nanya, terus kenapa masalah saya nggak bisa di-solve sama Bank BTPN? Dalam artian saya datang ke kantor cabangnya BTPN, itu kenapa tidak bisa di-solve? Tidak bisa di-solve. Jawabannya adalah karena Jenius ini mau diposisikan berbeda dengan Bank BTPN. Nah, saya kurang paham mau diposisikan berbedanya seperti apa. Karena kan di lapangan ya Jenius jualan atas nama Bank BTPN. Jadi seharusnya Bank BTPN punya akses. Cuma yaitu kebijakan perusahaan. Siapalah saya bukan bukan orang yang penting di perusahaan tersebut. Jadi ya itu cuma pikiran saya sebagai orang 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 awam aja, orang awam aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang sedang terjadi di Genius beberapa waktu ke belakang. Nah, lantas gimana nih buat teman-teman yang problemnya sama seperti saya dan belum selesai? Oh, anyway, kenapa problem saya bisa cepat selesai? Mungkin yang pertama karena videonya cukup viral dalam tanda kutip. Yang kedua, karena laporan saya sudah datang ke kantor cabang Lengkong waktu itu 2 kali. Jadi pihak Bank BTPN menilai ketika ada nasabah yang datang ke kantor cabang, apalagi 2 kali, itu berarti urgensinya ada. Maka dari itu mungkin diprosesnya lebih cepat. Karena saya sampai dibuatin berapa laporan kemarin, gitu. Nah, lanjut lagi gimana buat teman-teman yang atau Bapak Ibu semua yang belum bisa solve problemnya masih sama seperti saya dan belum selesai. Nah, itu pun saya tanyakan ke Pak Mas Ridwan kemarin. Mas Ridwan gimana buat teman-teman yang apa ya? Yang yang nggak punya privilege seperti saya yang kebetulan video saya viral dan saya dibantu, tapi gimana dengan orang-orang yang nggak punya hal tersebut? Apakah ada solusi lain? Apakah ada solusinya atau ada cara atau ada triknya supaya cepat? Nah, dari Mas Ridwan sendiri, eh, tentu dari tim Jenius sendiri nggak mau berlama-lama dengan hal ini. Ya, siapa sih orang yang punya perusahaan terus atau dia orang punya perusahaan atau timnya mau lama-lama dimarahin nasabah terus, diomelin nasabah terus kan nggak ada. Tim Jenius di balik ini semua bekerja. Tim IT-nya bekerja untuk segera men-solve masalah itu. eh apa untuk men-solve masalah itu. Lalu tim customer care-nya BTPN Mas Ridwan pun mereka dengerin loh, mereka tahu pembicaraan kita sama customer care. Jadi itu didengerin, di assessment sama mereka apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi Mas Ridwan bilang, ya untuk sementara mereka akan bekerja secepat mungkin dan semaksimal mungkin, mulai dari menambah kapasitas Genius Connect atau Genius Help hingga mempercepat proses IT-nya. Ya, di balik IT-nya. I don't know prosesnya apa. Seperti itu. Nah, kalau kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mas Ridwan bahwa saya ngasih beberapa saran, salah satunya mungkin untuk verifikasi bisa dipermudah, bukan dipermudah ya, tapi diganti metode verifikasinya. Tapi sebelum saya masuk ke saran saya mau bilang dulu bahwa pada video sebelumnya saya memang salah. Saya memang salah ketika saya lagi telepon sama customer care-nya, lalu saya tanya datanya salahnya di mana. Itu saya salah. Kenapa? Karena tim customer care yang terima telepon ya memang nggak boleh tahu data mana yang salah. Kalau mereka tahu ya mereka bisa bobol kalau ada oknum kan. Seperti itu. Jadi itu bener banget. Ada yang komen seperti itu dan itu saya sadar, oh iya bener. Mungkin kemarin karena udah saking emosinya dan nggak ada jalan keluarnya sampai saya nanya.
Saya nggak kepikiran juga waktu itu sampai saya nanya, ya terus salahnya di mana gitu. Ya mungkin kalau bapak ibu jadi saya pun pasti akan kesel salahnya di mana, nggak akan mikir sampai oh ini buat keamanan nasabah dan segala macam. Karena nasabah kan cuma mau akunnya bisa diakses, duitnya bisa dicairin, selesai gitu kan. Nah akhirnya mungkin di sini saya bisa kasih saran buat tim Jenius, tapi ya bisa didengarkan bisa tidak. Ini cuma saran dari orang awam seperti saya. Jadi di setiap problem yang itu case-nya sudah mentok di customer service dan nasabahnya ada di bank BTPN tersebut, mungkin aksesnya bisa di-up ke supervisor. Jadi misalkan di CS sudah mentok, oh bapak data tidak sesuai. Tapi saya udah di depan pegawai BTPN, Mbak, kayak saya kemarin misalkan. Nah, mungkin customer service-nya bisa langsung ngehubungin atau langsung ngasih teleponnya ke supervisornya, entah melalui line teleponnya dipindahin atau segala macam, itu saya kurang paham. Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi pada saat yang sama bisa langsung diselesaikan masalahnya oleh pekerja atau oleh tim yang ada beberapa level di atas customer care-nya misalkan atau di atas Genius Help-nya. Itu bisa membantu. Tapi itu memang butuh resource dan pasti butuh kerjaan juga. Tapi kan itu salah satu bertanggung jawab harusnya. Selanjutnya adalah bentuk verifikasinya. Bentuk verifikasinya mungkin bisa coba ambil referensi dari bank-bank lain. Misalkan waktu kemarin saya daftar Blue dan MNC Motion Banking, itu verifikasinya melalui video call. Verifikasinya melalui video call. Jadi nggak usah datang ke bank via video call, tinggal nunjukin KTP, nunjukin muka, selesai. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya itu kemarin saya kasih masukan juga ke Mas Ridwan buat buat problem terkait Genius ini. Again, komentar lebih gampang daripada ngerjain. Itu saya setuju. Maka dari itu saya pun nggak akan komentar banyak karena saya paham mungkin kerjainnya mabuk. Ada banyak hal yang perlu ditimbang, perlu diperhitungkan, perlu dipikirkan. Jadi nggak kalau kita orang publik, orang depan ngelihatnya kayak gampang kok tinggal gini gini gini. Tapi kan kita nggak tahu di dapurnya eh, gimana, di dapurnya susah apa, seperti itu. Jadi paling itu yang bisa saya kasih masukan buat Jenius. Dan buat teman-teman yang belum solve problemnya, kemarin Mas Ridwan berpesan mohon bersabar, tim sedang bekerja, dan kalau menurut hemat saya, mungkin teman-teman bisa 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 melalui jalur email itu lebih cepat, jalur email dan ya jalur email sih, dan minta laporannya dibuatin oleh kantor cabang BTPN, which is datang ke kantor cabang BTPN seperti itu. Karena kalau lewat telepon verifikasi udah gagal, teman-teman telepon lagi, itu chance berhasilnya sangat kecil. Chance berhasilnya sangat kecil dan ya sayang aja buang-buang biaya, buang-buang pulsa. Buang-buang pulsa seperti itu. Atau nanti kalau PPKM-nya udah beres, PPKM kan sampai tanggal 9, sekarang tanggal 7. Jadi kalau PPKM-nya udah beres, mungkin teman-teman bisa ini, bisa apa, bisa ya bisa bisa datang ke Genius booth-nya lagi karena kan nanti PPKM dibuka, Genius booth harusnya dibuka lagi. Nah, itu katanya kalau lewat Genius booth itu bisa langsung beres di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang kondisinya sebenarnya seperti itu. eh saya nggak menambahkan, nggak melebihkan. Kondisi seperti itu, apa yang saya ceritakan itu yang terjadi. Ya semoga teman-teman bisa mengerti dan video ini nggak akan saya take down karena ada di komentar kemarin saya baca, Pak videonya di take down aja kalau udah beres. Cuma saya pikir ngapain di take down, biarin aja videonya ada. Biarin aja videonya ada, ya supaya mungkin ya kalau videonya mau ditarik ya tim jenis mungkin bisa bekerja lagi, lebih keras lagi. Dan perlu satu hal yang teman-teman tahu, take down video itu bukan dari pihak Genius. Jadi teman-teman jangan berasumsi, oh Geniusnya yang suruh take down ya. Tidak. Itu hanya dari komentar yang saya baca kemarin. Dan saya di problem saya dengan Genius ini, saya tidak mengambil keuntungan apapun. Video tidak saya pasang AdSense, video pertama tidak saya pasang AdSense, video kedua pun tidak saya pasang AdSense. Kenapa? Ya karena di sini saya datang sebagai konsumen. Sebagai konsumen, bukan sebagai orang yang memanfaatkan problem orang lain, problem Genius untuk keuntungan saya sendiri. Dan lagi AdSense itu nggak seberapa sih duitnya. Jadi itu buat saya, itu dari saya rasa cukup.
terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu di kolom komentar, udah ngasih solusi, Pak coba seperti ini, coba seperti ini. Thank you juga buat tim Jenius atas gerak cepatnya. Semoga masalahnya cepat selesai, cepat ya bisa cepat berlalu lah karena sayang banget Genius ini bisa saya bilang ya, mungkin koreksi kalau saya salah. Genius ini mungkin bisa saya sebut salah satu pionir atau mungkin pionir dari bank digital di Indonesia. Sebelum ada Blue, sebelum ada Tomorrow, sebelum ada Bank Jago, sebelum ada Motion Banking, sebelum ada line banknya Hana Bank, itu Genius paling pertama. Jadi sayang banget kalau Genius ditinggalin nasabah cuma gara-gara kasus seperti ini atau problem seperti ini. Gitu dari saya. Dan buat teman-teman semangat yang masih problem, silahkan di follow up lewat email aja. Semoga cepat cepat selesai masalahnya. Dan buat tim Genius mungkin bisa lihat di Twitter atau di kolom YouTube komentar saya yang video sebelumnya itu banyak banget orang yang problemnya sama seperti saya, bahkan eh, urgensinya mungkin lebih urgent daripada saya. Kalau saya nggak urgent sama sekali, cuma saya buat video karena saya kesel aja kemarin. Cuma ada yang lagi COVID, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kantor cabang bank BTPN, tapi bingung harus ngapain. Itu mungkin bisa diprioritaskan. Entah metode verifikasinya pakai apa, video call segala macam. Atau ada orang yang butuh untuk operasional usahanya, itu ada juga saya baca di Twitter. Jadi mungkin tim BTPN atau tim Genius bisa tambah ekstra orang untuk melihat di Twitter, di kolom YouTube komen yang kemarin itu ada orang-orang yang benar-benar urgent loh butuh dananya. Kalau saya sih nggak urgent butuh dananya dan uangnya nggak terlalu besar juga bagi saya. Seperti itu. Oke, dari saya cukup. Thank you semuanya, thank you teman-teman semua, thank you tim Genius dan orang-orang yang udah bantu saya. Genius, video Genius saya tutup sampai di sini. Terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu. God bless.